Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di pertemuan hari ini. Di pertemuan kali ini kita lanjut materi yang kemarin ya. Kita kemarin belajar tentang kopling. Kemarin belum saya sampaikan materi tentang kopling, hanya materinya saja ya. Materi saya share, silakan dipelajari. Ada video-video dari video kopling ya. Itu bisa dibuat analisis atau buat ya kalian semuanya ketemu kendala itu, yaitu kendalanya. Nah, itu hanya pengantar awal saja. Di di pertemuan kali ini kita bahas tentang koplingnya, gitu ya. Nah, tentang koplingnya. Oke, materi yang saya pakai ini pakai materinya Yamaha langsung. Nah, tentang sistem kopling, gitu ya. Jangan lupa silakan absensi lewat absensi Google Class, ya. Jangan lupa juga nanti catatan yang ini, gitu ya, materi yang ini silakan ditulis di buku catatan kalian. Nah, gitu ya. Oke, lanjut. Untuk materinya, pengantar awal, kopling itu apa toh, gitu ya. Kopling. Jadi gini, kopling itu kan ada di tempatnya gini. Ini sistem transmisi daya. Nah, ini ada reduksi awal. Nah, reduksi awal itu ada primary drive gear, ada primary driven gear, terus baru kopling, gitu ya. Primary drive gear, terus primary driven gear itu mana toh? Nah, itu adalah gigi besar dan kecilnya, gitu ya. Nah, tergantung tempatnya, gitu ya. Nah, di kopling ada clutch housing, rumahnya kopling, ada boss clutch, bagian tengahnya itu, ada plat clutch itu berarti kampas kopling, ada plat friction, friction itu gesekan, jadi eh, plat besinya itu ya, plat besinya. Jadi ini plat clutch itu kampasnya, plat friction itu kampas plat kopling, gitu ya. Baru ada ada transmisi, baru sih reduksi akhir. Nah, kita lihat dulu lah kayak apa toh konstruksinya si kopling itu. Nah, ini ada gambar ya, ada video juga. Kenalan dulu nama komponennya dulu. Ini motornya motor kopling manual otomatis ya. Nanti koplingnya kayak gimana nanti kita bahas di belakangan. Ini gambaran awal dulu. Nah, kopling itu untuk meneruskan tenaga dan putaran dari nih poros engkol kan ya, poros engkol ke transmisi. Jadi fungsinya si kopling itu dia meneruskan putaran dan tenaga yang dihasilkan poros engkol, ya kan? Kopling sini kan diterusin putarannya, tenaga diterusin ke transmisi. Ya, jadi transmisi. Jadi dia bisa juga kan, maksudnya meneruskan dan tidak kan, kalau di kopling dia putus putarannya, tenaganya hilang kan ya, dari mesin ke transmisi kan diputus. Nah, dihubungkan lagi kan berarti menghubungkan lagi. Gitu ya. Kalau dilepas koplingnya kan dihubungkan lagi itu tenaganya sama putarannya. Nah, itu fungsinya si kopling. Jadi secara garis besar, kopling itu fungsinya untuk meneruskan putaran dari poros sengkol ke transmisi. Jadi meneruskan putaran tenaga dari poros engkol ke transmisi. Nah, gitu ya. Jadi konstruksinya kayak gini nih. Kalau di mesin ada poros engkol, ini ada kopling manualnya, di sini ada poros inputnya transmisi, ada poros outputnya transmisi. Nah, ini kalau dipecah, nah yang suka bongkar-bongkar mesin, nah, mesti hafal nih bentuk konstruksinya. Jadi kalau di sini ada plat, ini ada plat penekan di sini dia, ada plat clutch spark, ini ada plat besinya, ada plat kopling. Terus yang selanjutnya di sini ada, ini ada yang besi sama yang kampas ya. Ini ada friction itu besi, yang plat itu berarti kampasnya. Terus di sini ada bagian tengah, ada inner hub atau biasa kita sebut boss coupling, boss ya, yang bagian tengah ya, atau inner hub. Yang bagian luar itu clutch base atau host coupling atau rumahnya. Ini boss, ini host. Jadi boss itu dalam, host itu luar gitu ya. Nah, primer, sekunder. Jadi primer, sekunder. Nah, jadi gitu ya. Ini diputerin sini ya. Nah, ini kan posisinya di kopling, dia nggak diterusin. Ini kondisinya dipasang, gitu ya. Nah, ini saya ulang. Bentar ya. Nah, ini.
ini engkolnya hanya muterin rumahnya saja. Kayak gini ya. Hanya muterin rumahnya saja. Nah, terus sedangkan bosnya atau clutch center clutch bagian tengahnya atau bosnya itu muterinnya apa? Transmisi. Jadi antara rumah sama tengah ini kan nggak nyatu. Yang nyatuin siapa? Yang nyatuin ini paket kampas kopling sama plat kopling. Jadi kalau kampasnya itu kan nyerongotnya keluar, jadi nyantolnya sama rumahnya. Kalau platnya yang besi kan nyantolnya sama dalam, ini bagian center clutch atau bos koplingnya, bagiannya nyantol di dalam. Kalau digencet, ini kayak gini kan jadi satu nih. Nah, dia baru bisa nerusin putaran ke transmisi. Kalau dia nggak bisa nerusin, berarti dia posisinya direnggangkan gitu ya. Posisinya ini dia tidak ditekan sama pir. Dia tidak ditekan pir. Nah, gitu ya. Nah, ini ilustrasinya seperti ini. Makanya di sini konstruksinya di kampas kopling sama plat kopling ini ditekan sama si ini plat penekan. Dari bagian luar sini kan ada besi, ada aluminiumnya lagi ya, yang bagian luar itu plat penekan. Nah, ini. Sorry, saya percepat aja nih. Ini kan dipasang ini nih. Nih, kampas kopling, ada plat kopling. Nah, ini plat penekannya ini. Kalau bahasa Inggrisnya pressure plat. Nah, ini per koplingnya gitu kan. Ini dibaut. Nah, coba kalau kita lihat posisinya kalau di nah ini kan gencet. Kalau di kencengin kan gencet ini. Kampas kopling sama plat kopling ini kan nyatu ini di sini. Kalau posisinya di kopling, ininya direnggangin. Nah, kayak gini, direnggangin. Otomatis kan kampas sama platnya nggak nyatu, nggak jadi satu. Nah, putarannya ini kalau dikopling, ya, dikopling. Nah, ini bagian dalamnya, kalau bahasa kita kenal namanya stutan nih ya, stutan nih. Nah, ini ada push rodnya yang dorong sih, pressure platnya keluar, pressure platnya dorong keluar. Nah, itu cara kerjanya kopling secara sederhananya seperti itu untuk gambarannya. Oke, kita lanjut ke PPT yang tadi. Ya. Oke, kita tadi udah kenalan ya, konstruksinya seperti ini kan sama. Ini bedanya kalau di motor bebek ada kopling tambahan lagi. Kalau kamu kenal kan kopling ganda gitu ya, kopling ganda. Tapi aslinya ini bukan namanya ganda, bukan. Ini namanya centrifugal. Jadi centrifugal clutch. Ganda itu dimasukkan ganda karena koplingnya loro. Jadi di sini ada centrifugal, di sini ada manual. Jadi dua, jadi ganda. Maksudnya ganda itu ada dua. Tapi aslinya ini namanya adalah centrifugal clutch. Kalau yang ini manual clutch. Jadi centrifugal ini manual. Nanti kita bahas di materi selanjutnya saja. Jadi kopling itu otomatis ditempatin di antara poros engkol dengan transmisi karena fungsinya dia untuk menghubungkan sorry pakai petolot aja. Nah, menghubungkan dan melepaskan putaran mesin ke transmisi. Nah, gitu ya. Nah, dia dihubungkan dengan gigi reduksi. Ada primary reduction gear. Primary reduction gear itu mana tuh? Gigi reduksi itu? Gigi reduksi itu ini. Nah, ini ya, gigi besar dan kecil. Nah, itu ada primary drift gear, yang satunya ini primary driven gear. Itu ya. Nah, ini macamnya kopling ini, macam kopling. Nah, ini yang biasanya kalian sebut ganda kan ya. Nah, ini salah ini. Ganda itu kalau koplingnya dua gitu ya, ada dua. Kalau di motor bebek kan ada dua. Ada centrifugal kayak gini, ada yang manual kayak gini kan. Nah, ini maksudnya kopling ganda itu ada dua-duanya ini. Nah, tapi asli nih ganda itu namanya adalah centrifugal shoes clutch. Ini kopling yang bentuknya sentrifugal. Jadi dia memanfaatkan gaya sentrifugal. Gaya sentrifugal ini nak kue koyok dolanan gangsingan ini ya. Gaya gangsingan ya. Kalau dia diputar kampasnya mekrok. Jadi kalau diputar mekrok.
Kalau yang ini manual multiple disc. Kenapa katakan manual? Karena ini dorongnya pakai tangan kan ya. Nah, kalau yang ini manual, ini manual pakai tangan, ada pairnya kan ya di sini. Nah, manual multiple disc clutch. Kalau yang ketiga itu adalah manual diafragma. Yang bedain apa? Yang bedain adalah ini. Ini sama-sama manual. Yang pertama ini pakai pair ya, pakai pair. Yang kedua ini pakai diafragma. Nah ini kayak motor Vega gitu ya, motor Vega ZR, ya motor-motor Yamaha yang sering pakai kayak gini nih. Nah ini pakai manual diafragma. Dia nggak pakai pair coil, dia pakainya pair diafragma. Terus yang ketiga adalah centrifugal clutch-nya. Ini sama sih. Atas yang nomor 1, nomor 2 itu ya sama. Ya di sini centrifugal clutch-nya kan sama nih. Ya. Oke. Terus yang ketiga adalah centrifugal disc clutch yang selanjutnya ya. Ya dia modelnya hampir sama seperti ini, tapi dia pakai kampas yang piringan. Jadi modelnya kampasnya plat. Kampasnya plat. Kalau ini kan kampasnya pakai sepatu. Sus itu sepatu. Jadi modelnya ada sepatunya gini. Di sini kan juga ada sepatu juga. Tapi kalau yang centrifugal disc itu adalah plat atau lembaran kayak gini nih. Mungkin ini juga disc nih. Ini kayak gini kampasnya. Tapi kerjanya pakai sentrifugal. Gitu ya, bukan manual lagi. Sentrifugal itu gaya putar. Oke, yang selanjutnya adalah nih tipe-tipe kopling. Untuk tipe-tipe kopling, ini ada direction connection type sama reduction type. Bedanya apa toh? Bedanya itu koplingnya ditaruh di mana? Kalau direct itu langsung. Kalau langsung itu berarti naruhnya di poros sengkolnya ini. Jadi direct itu koplingnya dipasang nih poros sengkol. Ada toh yang koplingnya langsung dipasang di poros sengkol gitu ya. Terus kalau reduction itu koplingnya dipakainya itu di poros inputnya transmisi. Jadi dipakainya di poros input transmisi. Ya mungkin ini saja dulu di pertemuan kali ini. Hanya sekedar materi ini yang kita bahas dulu. Di pertemuan selanjutnya nanti kita bahas selanjutannya, gitu ya. Oke, jangan lupa materi ini dicatat dan dicari, gitu ya, sebagai tugas saya. Jadi ya, tugas saya minta kalian foto tugas. Tugasnya apa? Tugasnya nyatet. Jadi catatan kamu foto, gitu ya. Nanti kirimkan di bagian tugas. Yang mana saja, cuma sampai ini aja. Cuma sampai reduction type. Jadi kopling, jadi awal kopling itu sistem pemindah daya ini, terus ini kopling, fungsinya kopling dia buat apa? Terus macamnya kopling, ada jenisnya kopling ini apa ini? Oh, centrifugal. Nah, ini cari pengertiannya. Jadi ya, cari pengertiannya, dicatat sampai dengan direction type. Oke, nanti silakan difoto, dikirimkan di bagian tugas. Oke, mungkin itu saja pertemuan kali ini.